Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami tahu bahwa kebaikan kemurahan Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami memasuki hari pertama di bulan Februari. Kami melewatinya bersama Tuhan. Apapun Tuhan tantangan hidup kami tidak mau mempercepat waktunya Tuhan. Karena kami tahu hanya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan akan membuat segala sesuatunya tampak menjadi indah. Bahkan waktu Tuhan akan menjadikan kami semua keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu Bapa. Berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, tetap semangat ya. Kita percaya hari ini tanpa terasa ini tanggal 1 Februari ya. Tanggal 1 Februari kita sudah melewati 1 bulan. Tidak terasa ya, waktu itu cepat gitu ya. 1 tahun demi 1 tahun tanpa kita sadari kita ini sedang menuju pada akhirnya ya. Kalau istilahnya setiap orang itu lagi tunggu waiting list kapan waktunya pulang ke rumah Bapak. Ya, kita satu persatu tidak ada loh dari sekian ini yang tahu kapan waktunya yang duluan pergi duluan, tidak ada yang tahu ya. Siapa yang duluan? Tapi kita percaya kalau kita punya Tuhan, mati adalah keuntungan ya. Jangan takut. Makanya dari kemarin khotbah saya selalu mengingatkan kalau hidup adalah Kristus, maka Kristus itu kesukaannya proses. Kita suka hasil. Jadi kalau kita tahu standar kita hidup adalah Kristus, berarti hidup adalah proses. Jangan terus kejar hasil supaya kita tidak mempercepat waktunya Tuhan. Khotbah saya hari ini jangan mempercepat waktunya Tuhan. Nanti kita belajar dari toko Alkitab ya. Bagaimana kalau mempercepat waktunya Tuhan, yang seharusnya janji Tuhan itu Ishak, dapatnya Ismail. Seringkali kita ini sudah dikasih sesuatu yang baik, tapi karena kita tidak sabar, kita mempercepat waktunya Tuhan. Ya kita sama-sama dapat, tapi dapatnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah tadi sebelum saya memulai khotbah, ada seorang yang konseling sama saya. Dia bilang gini, Bu, saya tidak ngerti rencana Tuhan itu apa. Dulu waktu suami saya kaya, kita sukses, rumah kita besar, suami saya dan saya juga cinta Tuhan, sama-sama hidup dalam pelayanan. Tapi suatu kali karena kesuksesannya terlalu luar biasa sampai uang itu melimpah-limpah, dia tidak tahan iman, dia jatuh dalam dosa. Dia jatuh dengan seorang yang hari itu menguras habis harta suami saya. Sampai pekerjaan suami saya juga ditutup. Padahal suaminya itu terkenal saudara ya. Dulu kalau namanya, dia bilang gini, dulu kalau namanya Bu kita mau makan steak yang mahal, mau makan apa, mau keluar negeri ke Eropa, itu semuanya dengan mudah. Tapi sejak suami saya jatuh dalam dosa, harta dihabiskan semua dengan wanita dan suami saya terbelit hutang, satu persatu aset dijual, sampai mau bayar uang sekolah aja ndak bisa saudara, bayangin. Dan dari situ dia pikir dengan kejatuhan suaminya di titik yang paling bawah, harapannya suaminya bertobat. Tapi ternyata dia bilang gini, saya ndak habis berpikir, harta sudah habis, kesuksesan sudah habis, tapi kenapa Tuhan tidak mengizinkan saya melihat pemulihan suami saya? Suami saya ya tetap selingkuh sampai hari ini. Saya cuma ngomong sama ibu ini, Bu, jangan marah sama Tuhan, jangan
keluar dari prosesnya Tuhan. Mungkin ibu ini berpikir gini, saya masih cantik, saya masih muda, saya bisa kerja sendiri. Sekarang suami saya bangkrut, saya yang kerja, ya. Tapi saya cuma bilang gini, Bu, jangan keluar dari prosesnya Tuhan. Sesulit-sulitnya orang benar, ketika kita tetap tinggal dalam prosesnya Tuhan, kita tetap percaya, tetap tinggal tenang. Buka PowerPoint saya. Saudara percaya, kalau saudara sabar nantikan prosesnya Tuhan seperti saya, ya. Tuhan itu jauh lebih membuat kita tenang. Kenapa? Sekalipun dia nggak jawab masalah kita, dia itu tetap tinggalkan damai sejahtera. Tangkep ya. Banyak orang yang keluar dari prosesnya Tuhan itu nggak pernah damai. Hati ini gelisah. Kalau kita tahu Tuhan itu memang suka proses dan kita memang harus tinggal dalam prosesnya Tuhan sampai rencana yang besar digenapi, dia tidak akan tinggal diam. Tuhan itu tetap sediakan damai sejahtera. Karena apa? Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Istilahnya kalau kita lagi di dalam ruang tunggu, kita ini di ruang tunggu bersama Tuhan. Hanya tunggu waktunya kapan pintu ini dibuka. Tapi sementara kita menantikan waktunya Tuhan di ruang tunggunya Tuhan, kita tetap aman. Kenapa? Karena kita tetap memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Walaupun tidak masuk akal, semua kalau dipikir dengan akal tidak masuk akal. Mungkin hari ini kau bertahan dengan jadi orang benar, tetanggamu yang tipu sana tipu sini cepet kaya. Sementara kita yang taat, kita yang hidup jujur, makin terlihat makin sukar. Semua nggak masuk akal. Mungkin buat wanita yang tadi konseling sama ibu ini bilang gini, ikut Tuhan kenapa ya Bu? Kok rasanya yang wanita ngabisin harta suami saya sekarang makin di atas angin. Sementara saya harus hidup dalam penderitaan, sementara doa saya juga belum terlihat hasilnya suami saya ini bertobat. Dan kita percaya, saya cuma bilang sama ibu ini, Tuhan itu tahu kok. Kira-kira Tuhan tahu enggak masalah saudara sampai detil? Tahu enggak? Tuhan tahu jelas apa yang kita butuhkan hari ini. Persoalan kita disakiti, kita ditipu, kita lagi ngalami goncangan yang besar. Tuhan itu tahu jelas. Dan yang pasti dia sudah tahu jalan keluarnya. Kita nggak ngerti cara membelah laut. Kita nggak ngerti caranya gimana sih muliin suami yang bebalnya seperti ini gimana. Kita semua nggak ada yang tahu. Kita juga nggak ada yang tahu gimana kita bisa keluar dari jerat hutang. Jerat dimana kita ngalami krisis, ngalami yang namanya hari ini proses itu besar-besaran. Mungkin uangmu dibawa kabur sama orang. Kita semua nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti tetap tinggal dalam prosesnya Tuhan. Hati ini tetap damai. Karena kita tahu Tuhan itu tahu masalah kita dan dia sudah punya jalan keluar. Hari ini cuma tunggu waktunya aja. Senyatanya ketika pintu ini sudah terbuka, itu cuma membalik telapak tangannya Tuhan. Sekejap, seketika, sekonyong-konyong kita akan keluar dari semua badai persoalan. Tapi yang pasti waktunya Tuhan itu yang gak bisa kita tahu. Kadang kita juga nggak bisa sogok sama Tuhan. Tuhan, aku sudah pelayanan. Lah kalau saya sudah pelayanan, standarnya orang pelayanan keluar dari masalah, oh saya protes sama Tuhan. Tuhan, saya ini capek loh Tuhan, capek. Kalau memang dilihat pelayanan buat saya, kadang dikatai teman saya itu kurang kerjaan katanya. Kamu ini kurang kerjaan ya. Orang kalau capek banting tulang, buka mata terbang-terbang, itu namanya orang pasang target, dapat proyek besar nilainya miliaran, oh masih masuk akal. Lah kamu ini apa? Jujur banyak orang mungkin berpikir saya kurang kerjaan, bangun pagi, sudah bangun pagi ya, tiket pesawat bayar sendiri, sudah gitu khotbah pikirannya sendiri, orang lain diberkati, saya yang khotbah, saya yang ngurusi semua. Secara dunia mungkin saya terlihat bodoh, capek,
Ya kadang-kadang saya dikatain orang gini, kamu dikasih PK ya ditolak, terima gitu ya. Saya percaya bahwa kalau Tuhan gerakkan baru saya terima, tapi kalau Tuhan tidak gerakkan saya juga tidak akan terima PK ya. Karena itu sudah janji saya sama Tuhan, kalau Tuhan itu sudah sampai hari ini hidup saya diberkati Tuhan berlimpah, saya juga mau hidup jadi berkat. Dan ketika seorang berpikir saya bodoh, tidak masuk akal, saya mungkin bisa protes, Tuhan, orang lain pulih saya tambah susah, Tuhan susah. Kelihatannya masalah saya diproses, tambah dapur apinya diperbesar. Tapi percayalah, ketika saya punya hati yang mengasihi Tuhan, saya cuma berpikir, saya ngomong sama orang yang bilang saya kurang kerjaan, saya cuma bilang gini, orang manusia cuma targetnya uang adalah harta segalanya. Kalau saya hari ini, Tuhan itu harta saya segalanya. Dan waktu saya bisa bawa jiwa-jiwa datang sama Tuhan, saya tahu saya lagi curi hatinya Tuhan, karena Tuhan itu kesukaannya jiwa. Waktu kita menjadi berkat itu kesukaannya. Nah, kita lompat di Mazmur 37 ayat 34. Apa yang kita hari ini dapat kalau kita ini sabar ya? Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Pastikan di akhir zaman tidak ada pilihan lagi. Kita hari ini swabar aja, ngerti ndak ngerti, aduh kok nantikan Tuhan lemot ya, kok lambat, ndak apa-apa. Tapi yang pasti janji Tuhan, hidupmu suatu kali bukan ditutup dengan yang namanya bencana, hidupmu akan dihancur, enggak, tapi hidupmu pasti akan diangkat. Ada suatu warisan negeri yang berbicara sampai anak cucu, dan engkau ndak akan dilenyapkan. Orang yang berlomba-lomba mempercepat waktunya Tuhan dengan cara dunia pasti hancur. Gak mungkin gak hancur. Tapi buat kita sekalipun terlihat bodoh, kok mau ya diinjek-injek, kok mau ya hidup jujur di depan mata ini loh, yang ada untungnya besar. Wong cuman tipu dikit-dikit aja kok bodoh. Ini di depan mata rumah gedong, rumah besar, istana, kamu tolak, kamu lebih pilih ikut jalannya Tuhan, jujur, itu untungnya tipis. Lah kalau dunia cuannya, waduh, cuannya haujek loh. Sekali cuan tipu sana dikit aja, setelah itu ke gereja hari Minggu minta ampun, Tuhan Maha mengerti. Orang yang berani mempertaruhkan iman ini orang yang berani mempermainkan Tuhan. Kira-kira Tuhan itu nggak bangga kok lihat harta kita. Nah, makanya 3 hal buka PowerPoint saya. Orang yang hari ini keuntungan sabar, kita itu akan menikmati ini loh, 3 hal. Makanya kita hari ini jangan mempercepat waktunya Tuhan. Karena kalau kita mempercepat waktunya Tuhan, maka kita tidak akan lihat suatu kali semuanya. Yang namanya diangkat itu pasti yang gagal berhasil, bangkrut dipulihkan, hancur akan bangkit kembali. Namanya aja diangkat berhasil beruntung. Nggak mungkin hidup kita nanti ditutup dengan story yang kitanya akan hancur semua. Nggak. Kalau berbicara warisan, seisi rumah kita juga Tuhan perhitungkan. Amin. Bahkan kita tidak akan hidup lihat yang namanya semuanya tidak selamat. Percayalah, kalau Tuhan yang menyelamatkan hidup saudara dan saya, semuanya pasti aman. Nah, kita belajar dari seorang tokoh, kita lihat ya, bagaimana kita jangan mencontoh yang namanya Sarah. Lihat Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Adapun Sarai, lihat ya, kita baca nanti sama-sama, kita belajar pelan-pelan supaya saudara ngerti. Jangan ketika pulang saudara lihat penawaran dunia yang cepat instan, saudara akan bilang gini, enggak, aku tetap mau menunggu yang namanya Ishak.
Aku nggak mau janji Tuhan di luar Ishak. Pokoknya Ishak, aku sabar, aku pasti dapat sesuatu yang terbaik. Nah, lihat ya. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak, ya. Orang tidak beranak, mungkin hari ini kok ngalami masalah apapun. Lihat ya, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berikutnya, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, nah ini pemikiran yang negatif ya. Memang sampai waktu Sarah ngomong sama Abraham, memang Tuhan tidak buka pintu apa-apa. Tuhan tidak jawab doa mereka berdua. Kalau saudara lihat filmnya Sarah sama, mungkin Sarah sudah nangis-nangis minta anak. Lihat ya, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Seringkali pemikiran kita itu yang menutup kuasa Tuhan bekerja hanya karena fakta engkau belum dijawab oleh Tuhan. Saudara sudah mikir, Tuhan ini memang gak mau beri aku anak. Lihat ya, karena itu baiklah hampiri hambaku itu mungkin. Sering kali kita pakai kata mungkin. Mungkin dengan cara aku ikut dunia, mungkin dengan cerai aku dapat suami lagi yang lebih tajir melintir, lebih ganteng. Mungkin aku kalau hari ini ikut investasi yang cepat kaya, mungkin aku bisa tetap cepat nutup hutang. Ya, kata mungkin ini selalu menjadi penghalang untuk saudara tetap tinggal di dalam prosesnya Tuhan. Lihat ya, oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan salahnya Abram ini mendengarkan perkataan Sarai. Hari ini kalau kita tahu kita punya pasangan suami, ya, mungkin suamimu jalannya salah, jangan kita sepakat. Jangan kalau itu melanggar kita tetap punya otoritas untuk menasehati. Jangan ambil investasi cepat kaya, investasi yang berbau dosa, karena ini ada akibatnya. Nah, lihat ayat ketiga ya, garis bawahi kata mungkin. Berikutnya ketiga, jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah, ini kata kedua garis bawah, 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. 10 tahun berbicara waktu yang terlalu lama, menjalani proses, tidak melihat jawaban Tuhan. Mungkin 10 tahun kita bergumul, tidak jadi keadaan tambah baik, tambah parah. Senyatanya Sarah sama Abraham lupa kalau ini proses. Proses yang pada akhirnya itu selalu mendatangkan yang namanya hidupnya bakal diangkat. Sebelum diangkat, diwarisi dan memperlihat keselamatan, hidupnya harus diuji terlebih dahulu. Tapi yang namanya Abram dan Sarai gagal. Karena melihat mungkin dan 10 tahun, lama ya. Ikut Tuhan kok lemot. Ikut Tuhan ndak instan. Mungkin banyak orang menawarkan jasa paranormal. Ada yang namanya pesugihan cepat. Saudara mungkin lihat orang membandingkan hidup orang dengan cara dunia itu lebih damai sejahtera, hidupnya lebih enak, lebih happy dibandingkan saudara yang jalani proses 10 tahun saudara belum melihat jawaban Tuhan. Nah, lihat ya. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Berikutnya yang keempat. Kita lihat ayat yang keempat. Abram menghampiri Hagar,
Lalu mengandunglah perempuan itu ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka nah ini bayar harganya. Bayar harganya bukan diangkat, bukannya lihat sesuatu yang baik, tapi ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Saudara lihat ya, hari ini apa yang dirancangkan dengan mungkin dengan cara dunia, kira-kira tujuan Sarah tercapai enggak? Tercapai sesaat, mengandung, kepingin punya anak. Apa yang dipikirkan kita dengan cara mungkin itu bisa terjadi, ya. Tapi tetap ujung-ujungnya waktu dia yang namanya Hagar mengandung, bayar harganya Sarah ketika salah mengambil keputusan keluar dari prosesnya Tuhan. Bukannya melihat sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan, akibat mungkin dan tidak sabar dengan 10 tahun belum melihat jawaban Tuhan, dia mulai kompromi dosa, maka ada harga yang harus dibayar. Lihat, apa 3 hal harga yang harus dibayar, kita lihat konsekuensinya, ya. Kalau kerugian tadi, keuntungannya jelas ya, di Mazmur 37 ayat 34. Makanya sabar aja. Kata sabar, tiap kali engkau melihat sesuatu yang belum berubah, sabar. Yang penting aku mau ngikuti jalannya Tuhan walaupun tidak instan. Buka PowerPoint-nya, bagaimana kerugian mempercepat waktunya Tuhan. Ini nanti dibahas ya. Oh ya, Kejadian 16 ayat 5, buka dulu. Kejadian 16 ayat 5. Nah, selain bayar harganya ndak enak, 5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, masalah timbul, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Dari situ bukan masalah lagi timbul hanya satu masalah, tapi berentetan. Mulai timbul cekcok antara Abraham dan Sarai. Sarai menyalahkan Abraham, ya, gara-gara kamu aku sekarang menderita. Lihat ya, serangkaian akibat bayar harga itu muncul. Nah ini, kalau kita mempercepat waktunya Tuhan, pasti lihat Sarai ngalami penghinaan, penderitaan, ada rasa sakit, bahkan direndahkan. Makanya hari ini kita sadar, kalau kita sebagai anak Tuhan lagi ngalami 10 tahun belum melihat jawaban Tuhan, sekali lagi jangan mempercepat prosesnya Tuhan, karena Tuhan suka proses. Kalau dia yang mengizinkan waktu yang lama, berarti dia pasti bertanggung jawab. Waktu di ruang tunggu tetap ada damai sejahtera. Dia tahu masalah saudara. Bahkan saat ini juga saudara yang hadir belum melihat jawaban doa, dia sudah tahu jalan keluar yang terbaik. Amin. Amin. Daripada saudara mempercepat, nanti bayar harganya berentetan. Alangkah lebih baik yang 3 tadi. Yang pertama itu tadi, diangkat, mewarisi negeri, diselamatkan, daripada cepat. Kelihatannya berhasil ya. Apa yang dikatakan mungkin mengandung memang, tapi akhirnya tidak akan pernah melihat apa yang dijanjikan Tuhan, ya. Saudara percaya ada 4 hal yang saudara hari ini pulang nanti saudara bawa respon menantikan waktunya Tuhan. Nah ini yang perlu diperhatikan, ya. Jangan memandang masalah dengan akal pikiran kita. Kalaupun hari ini tidak masuk akal, sudah lupakan. Jangan berkata mungkin,
jangan hari ini apapun masalah saudara dan saya, jangan pakai akal pikiran kita. Kalaupun kita bertahan hari ini tidak masuk akal, tetaplah tinggal dalam prosesnya Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dipikir dengan akal. Ya, saya pernah ceritakan ada seorang yang menantikan kehamilan bertahun-tahun, bergumul bertahun-tahun, sudah hamil, ya, sudah hamil, kesaksian di mana-mana, mengatakan Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, tetapi setelah melahirkan anaknya cacat. Coba saudara, kira-kira kalau ikut Tuhan tidak masuk akal. Bergumul bertahun-tahun, buat apa Tuhan icipi saya hamil, tapi hamil anak cacat? Lebih baik tidak usah hamil, tidak usah melahirkan, ya sudah Tuhan. Ya, saya kemarin beberapa saat ketemu dengan jemaat yang ada di kota Surabaya, tiba-tiba dia bilang gini, Bu, Ibu tahu saya siapa? Siapa ya? Saya bilang gitu. Ibu ingat tidak ada kasus beberapa tahun yang lalu, saya punya seorang anak dua kembar atau apa, dua kecil-kecil. Waktu itu saya ini seorang mama, bukan mama yang teledor. Karena waktu saya bawa anak saya tamasya pergi ke suatu tempat, saya itu bawa 4 penjaga. Tangkap ya. Jadi 2 anak ini ada 4. Dan saya bukan orang yang teledor untuk melepaskan anak. Saya sangat care sama anak. Ibu tahu waktu kita berenang ya, padahal ada suaminya, ada 4 penjaga. Hanya sekejap loh, hanya 5 menit. Dia cuma ambil apa di kamar, dia kembali, anaknya sudah meninggal 2 orang. Bukan 1 loh, 2 itu mengapung. Saudara lihat ya, hari itu sampai dia bilang saya itu sudah mau bunuh diri, sudah pikiran sudah dibawa ke rumah sakit jiwa. Benar-benar dia on. Dan hari itu kekuatan Tuhan aja. Tapi waktu dia tetap setia sama Tuhan, ya sudah, yang hilang gak bisa hidup kembali. 2 sekaligus, Bu. Ibu bisa bayangin hari itu di posisi saya itu sudah seperti orang gila. Bertahun-tahun saya itu tidak bisa keluar kamar, dia bilang gitu. Tapi ternyata setelah saya bangkit, Bu Eli, Tuhan itu kasih saya 2 anak kembar, mukanya mirip sama yang meninggal ini. Dan dia dikasih laki sama perempuan, mukanya mirip. Saudara lihat ya, orang kalau setia sama prosesnya Tuhan, hasilnya digantinya nggak main-main. Tapi coba kalau terpuruk terus, mungkin nggak dapat apa-apa. Ya memang pada waktu kejadian, terpukul sangat, realita. Namanya kita manusia, punya akal loh, punya perasaan. Nggak mungkin kalau kita, walaupun kita sekuat apapun iman kita, lihat anak 2 meninggal langsung ketawa, puji Tuhan, haleluya, aku pasti dapat gantinya nanti, pengganti 2. Nggak mungkin saudara. Kita manusia hidup dalam realita. Kita punya perasaan, punya hati nurani. Tapi percayalah, hari ini kalau kita tetap setia sama Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berhutang sedikit pun. Sekalipun dia izinkan semua tidak masuk akal bisa terjadi, tapi Tuhan tetap akan memberikan yang terbaik. Ya, jadi jangan memandang masalah dengan akal pikiran kita sehingga kita nggak bisa move on. Kalau kita terus mikiri kok bisa, saya dulu seperti itu, kok bisa ya Tuhan, suami yang cinta mati kok bisa benci. Hari ini saya nggak bisa mikir, kok bisa. Saya menyesal selama ini saya jadi istri kok tidak baik-baik dari dulu. Itu penyesalan. Semakin penyesalan saya semakin besar, maka saya semakin tidak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan di balik proses hidup saya yang hancur-hancuran. Mungkin kalau saya terpuruk, saya mungkin hari ini nggak jadi hamba Tuhan. Saya nggak lihat victory jadi besar. Saya nggak lihat ada banyak orang-orang dimenangkan dengan apa yang saya lakukan, apa yang proses Tuhan izinkan dalam hidup saya, seperti multi level marketing loh, ikut Tuhan itu. Saudara tahu, saya ketemu seorang ibu di luar kota, dia bilang gini,
Bu, ibu inget saya itu yang konseling sama ibu beberapa saat yang lalu, namanya saya ndak inget Bu ya. Jujur saya ini lupa wajahnya orang. Kadang-kadang saking banyaknya wajah-wajah yang saya temui, saya itu pernah satu kali itu saya tuh sampai malu loh ya. Saya bilang gini, duh kamu ini tak tunggu sudah lama loh. Saya itu saking lupa kontaknya loh Bu, kok ditunggu tiap minggu loh saya ketemu ibu. Aduh sungguhan ndak ya, ngerti ya. Dan waktu saya ketemu ibu ini bilang gini, ibu inget ndak saya yang mau bunuh diri? Saya bilang, aduh lupa, yang mau bunuh diri banyak soalnya yang mau konseling gitu. Ibu ingat hari itu saya konseling sama ibu kasih saya kekuatan. Dan ketika saya bisa bangkit, walaupun proses saya masih berlanjut, ibu tahu karya Tuhan yang terbesar buat hidup saya. Saya ini waktu terpuruk, saya bangkit, Tuhan kirim orang yang terpuruk juga. Dan orang itu saya kuatkan Bu Eli, orang itu ada di penjara. Dan anehnya Bu, orang yang ada di penjara ini mentobatkan banyak orang di penjara. Coba dari saya ke dia ke satu orang ini jarah banyak jiwa. Kira-kira kita kerjanya kayak multi level marketing enggak? Makanya kita hari ini jangan terpuruk. Kita tahu kalau kita diizinkan proses berarti kita ini harus bergerak untuk jadi berkat. Bukan proses untuk direnungi supaya hidupmu nyanyinya tiap hari gini, sengsaraku engkau yang menghitung air mataku, Tuhan kapan balik uangku. Ndak. Kita harus tahu waktu kita diproses, kenapa Tuhan suka kita ngalami proses? Karena waktu kita diproses, kita ini harus menyalurkan berkat waktu kita ngalami masalah yang sama dengan orang-orang yang akan Tuhan kirim. Tangkap. Bukannya proses merenungi nasib. Nah, makanya kita jangan pakai akal pikiran kita. Jujur di titik ini saya ngalami proses yang tidak mudah, saudara. Saya nanti kesaksian berikutnya, ada cerita berikutnya, saudara akan kaget-kaget lihat proses saya. Saya nggak mau buka hari ini, saya masih tunggu waktunya Tuhan ya. Saya kalau kesaksian Tuhan tunggu, suruh saya buka baru saya buka. Kalau Tuhan bilang tunggu, saya akan tunggu. Saudara akan dengar bagaimana kesaksian hidup saya yang nanti seri kedua ya. Nantikan segera saudara. Supaya saudara tetap setia menantikan khotbah saya. Kan biasanya ibu-ibu itu kepo ya, kepengen tahu apa ya. Nah nantikan ya, berikutnya pasti nanti saya akan buka. Kalau Tuhan bilang buka, waktunya saya akan buka. Kenapa yang membuat saya tetap hari ini wajah saya tetap sukacita, wajah saya tetap hidup dalam damai sejahtera? Kenapa? Karena ini sudah tidak saya pakai. Kalau dulu saya masih mikir akal saya, waduh Tuhan, waduh sampai kapan? Nggak. Saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau aku masih Engkau pilih jadi pemain yang banyak view yang lihat, kasih saya kekuatan supaya saya tetap bisa hidup jadi berkat. Saya ndak keluar dari prosesnya Tuhan, karena saya tahu ujung-ujungnya saya pasti akan diangkat Tuhan. Seisi rumah saya pasti diangkat Tuhan ya. Yang kedua, kenapa saya bisa kuat juga? Karena saya sudah tidak lihat, saya sudah 10 tahun ke atas, 13 tahun saudara. Saya tetap sabar sampai hari ini jalani prosesnya Tuhan. Saya juga tidak pernah punya pikiran untuk tukar tambah pasangan, enggak saudara ya. Walaupun ada orang yang mendekati saya bilang gini, enggak. Harta saya yang terbesar hanya Yesus Kristus. Itu aja yang ada di hati saya. Yang penting Yesus ada di pihak saya, ada di hati saya. Saya bisa tidur ngorok-ngorok, makan bakso tiap hari, masih saya bisa nikmati. Itu sudah lebih dari cukup. Yang penting hidup saya jadi berkat. Tangkap saudara ya. Jadi sabar aja sudah. Tuhan sudah 10 tahun loh, Tuhan 13 tahun enggak apa-apa. Makin lama prosesnya Tuhan, makin banyak nanti berkat pengangkatannya. Jujur, kalau 10 tahun ya dikali 10. 12 pengangkatannya 12 tingkat nanti levelnya dinaikin 12. Next levelnya nanti 12. 13. Yang penting jalani prosesnya dengan benar. Saya nggak mau kehilangan hanya karena masalah saya diperbesar apinya.
saya mengurangi waktu saya buat Tuhan untuk melayani Tuhan. Jujur, kalau iblis ngomong gini, lihat tuh masalahmu. Kalau itu jadi fokus saya, maka saya akan mengurangi jam khotbah, jelas. Saya akan berhenti khotbah, karena apa? Karena waktu tenaga saya sudah terfokus dengan masalah yang terjadi. Tapi waktu hidup saya hari ini sudah ngerti, tidak pakai akal. Walaupun tidak masuk akal, tidak apa-apa. Saya tahu target terakhir. Saya sabar, makanya saya tetap bisa konsisten untuk melayani Tuhan. Buktinya Tuhan kasih saya hari ini hikmatnya keren loh saudara. Orang itu sampai tanya gini, Bu, kamu sekolah Alkitab di mana? Saya ini sekolah Alkitab, Bu. Saya tes terus khotbah. Lah kok enggak bisa ya? Paling berapa menit sudah. Setelah dapat satu ini, besok lah saya lihat ibu tiap hari khotbah temanya beda-beda. Kok bisa? Itu karena hidup saya sudah totalitas, bukan hidup lagi dengan perkara yang sia-sia, tapi kejar perkara yang di atas. Tangkap. Dan saya tahu apa yang saya tabur. Saya melihat anak-anak saya menuai apa yang saya tabur. Itu salah satu deposito saya yang luar biasa. Ya, berikutnya, jangan mendahului Tuhan dalam mengambil keputusan. Fatal nanti akibatnya seperti Sarah. Kalau dia tidak ngambil keputusan, mungkin Sarah tidak bayar harga sampai hari itu dia direndahkan sama Hagar. Tapi karena dia mendahului Tuhan dengan mungkin dan tidak sabar, dengan 10 tahun dianggap belum terlihat tanda-tanda dia hamil, dia mengambil cari jalan pintas dengan menyuruh Abraham berbuat dosa. Ini setiap dosa pelanggaran memang diampuni, tapi harga yang harus dibayar itu pasti. Kelihatannya simpel ya. Mungkin waktu Sarah ngambil keputusan dia juga berdoa. Saya percaya Sarah itu orang yang dekat sama Tuhan. Abraham juga. Mungkin doanya gini, Tuhan, karena sudah 10 tahun, wong saya juga sudah tua. Tuhan, mungkin ini caramu, yang penting punya keturunan dari Abraham, ini yang jadi janjinya Tuhan. Mungkin kita waktu berdoa, Tuhan, sekali ini aja, sekali ini, please. Semua saya sudah taat, tapi sekali ini aja Tuhan, ampuni. Jujur, dosamu memang diampuni. Tapi yang namanya bayar harga itu tetap akan mengikuti. Tidak mungkin orang yang mempercepat prosesnya Tuhan dengan jalan pintas dan dengan jalan kompromi dosa bakal melihat semuanya akan indah pada waktunya, enggak akan. Makanya kenapa saya walaupun 13 tahun sudah lebih, saya tidak pernah berkata sama Tuhan, cepet Tuhan, enggak. Saya tetap percaya setiap hari saya pasti diberi anugerah. Damai sejahtera yang penting ada, kekuatan buat hidup saya melanjutkan hidup. Buktinya saya hari ini ya tambah gemuk ya. Saya beberapa saat waktu pandemi walaupun stres sudah, saya tuh naik 8 kilo loh saudara. Duh stres saya tuh. Itu yang namanya baju itu sampai kalau saya pakai baju ya, saya tuh bilang sama mbaknya gini, Mbak kamu ini cuci pakai apa? Deterjennya kok jinnya ini semua mengecil semua. Baju mengecil. Terus mbak saya bilang gini, bukan salah deterjennya Bu, karena memang ibu tambah gendut. Dia bilang ibu lo tambah gemuk lo Bu gitu. Ya, kita percaya hari ini yuk apapun proses Tuhan, nikmati, jalani, nikmati, syukuri. Sudah ndak usah keluar, yang pasti di ruang tunggu ini enak kok. Semuanya Tuhan sediakan kekuatan, kemampuan, damai sejahtera, penghiburan. Sampai tiba waktunya Tuhan, kita akan menikmati janji Tuhan, yaitu Ishak. Apa yang Tuhan janjikan dengan memperoleh Ishak, kita semua lagi menunggu Ishak.
Amin. Ishak di dalam satu perjalanan hidup saudara, walaupun kelihatannya berlama-lama, tapi Tuhan memperhitungkan janji itu akan dibuat indah pada waktunya. Yuk Frans, segera naik ke depan. Kita percaya kita pulang dari tempat ini, saudara bukan jadi pribadi yang sama. Ya, nikmati, apalagi ini kan sudah akhir zaman. Coba saya cuman mikir ya, ini yang saya pikirkan. Saudara, sering kali saya dengar usia kasih karunia berapa? 70 tahun. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Saya sudah di usia 50. Weekend. Nah ya, sudah weekend. Kita semua dalam perjalanan kan. Hidup ini pasti tambah lama, bukannya panjang umur pendek umur, jujur ya. Panjang umur itu cuman nyanyian di mulut, tapi realitanya pendek umur enggak? Makin tahun pendek umur enggak? Visamu dikurangi enggak setiap tahun? 1 tahun, 1 tahun ya. Kalau kita pulang nanti, Tuhan itu enggak tanya berapa banyak hartamu, berapa besar kesuksesanmu, rumahmu, nggak ada loh satupun yang dibawa. Rumah bisa dibawa, harga diri bisa dibawa, tapi yang Tuhan tanya, bagaimana kamu hidup bersama Tuhan? Sudahkah kita hari ini menghasilkan 3B, berbuah, berubah, dan berdampak? Kalau itu belum ada, berarti belum ada kata terlambat ya. Khususnya yang sudah kepala 6 sudah Sabtu ya. 10 tahun, 20 tahun itu berharga. Jangan hidup hanya kejar pulih masalah kapan saya diberkati. Tapi mulai hari ini fokus. Kalau hidup tentang Kristus, berarti Tuhan mau saudara dan saya menyelesaikan prosesnya Tuhan. Ada tujuan supaya kita hidup dalam 3B. Berubah, berbuah, dan berdampak buat kerajaan Allah. Kalau sampai proses ini dilanjutkan, tanya sama Tuhan, Tuhan, apa rencanamu dengan proses yang masih berlanjut? Kalau aku belum menghasilkan perubahan, aku mau berubah. Kalau aku belum berbuah lebat, aku mau berbuah. Kalau aku belum bisa menjadi dampak untuk jadi berkat orang seisi rumahku, sekitarku, aku mulai hari ini mau berdampak. Itu pasti tujuan prosesnya Tuhan. Makin saudara hari ini di tengah proses, saudara sabar. Saudara tidak pakai 4 itu tadi ya. Jangan pakai akal pikiran. Sabar aja walaupun sudah bertahun-tahun. Jangan ambil jalan pintas, jangan kompromi dosa. Percayalah, orang yang menantikan waktunya Tuhan pasti diangkat. Apa yang hilang pasti Tuhan kembalikan. Nama baik, rumah tangga, keuangan, semua warisan sampai anak cucu Tuhan sudah sediakan semua. Bahkan Tuhan menjamin engkau pasti selamat, tidak akan hancur, karena Tuhan yang menjanjikan. Amin. Yuk bangkit berdiri. 3 hal ya, 4 hal saudara bawa pulang hari ini dengan menjalani proses demi proses. Kita tetap jangan mempercepat waktunya Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan lagu. Bagaimana kita mau belajar jadi seorang yang tetap sabar menantikan Ishak rohani. Karena janji Tuhan bukan di luar Ishak. Kalau hari ini masih diperpanjang karena Ishak rohani sedang dalam perjalanan. Tuhan mau genapi Ishak di dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Kita mau bawa hidup kita dalam Tuhan.